dilakukan oleh pihak pemerintah. Egosentris merupakan pemicu ekspansi kecil yang dilaksanakan oleh kerajaan-kerajaan di Nusantara. Lalu, mengapa Gajah Mada tidak boleh melakukan atau memiliki egosentris tersebut dengan tujuan menyatukan masyarakat Nusantara? Hal ini menjawab pertanyaan pemerintah, mengapa ketika Gajah Mada ingin menyatukan Nusantara bisa dijustifikasi dan memiliki manfaat yang lebih besar. Lalu, pihak pemerintah menyebutkan bahwa mitigasi, yaitu persatuan, bukan manfaat satu-satunya. Sedangkan manfaat sesungguhnya adalah bukan hanya persatuan, namun melindungi wilayah Nusantara dari pihak luar. Contoh, untuk melindungi wilayah Nusantara dari penjajahan yang tidak diinginkan, dan ketika kita bersatu, maka akan mengurangi perjuangan sendiri-sendiri. Lalu menyejahterakan masyarakat kecil yang sudah ditindas oleh ekspansi kecil-kecilan, dan membela hak-hak masyarakat kecil yang menjadi korban ekspansi skala kecil. Dan ketika pemerintah menganggap bahwa ini melanggar hak atau moral, pelanggaran itu sudah terjadi bahkan sebelum ekspansi Gajah Mada dilakukan. Hal ini menjawab pernyataan pemerintah bahwa ekspansi yang dilakukan oleh Gajah Mada itu melanggar hak-hak, sedangkan itu sudah terjadi dari zaman jauh sebelum hal tersebut terjadi. Lalu memasuki argumen saya akan menjelaskan tentang warisan politik, apa itu ekspansi, dan proses penyatuan Nusantara. Warisan politik adalah hal yang dilaksanakan di kemudian hari dengan dasar politik, seperti diplomasi, agresi, dan lain sebagainya. Hal ini biasanya dilakukan dengan diskusi, tapi ada banyak peperangan yang terjadi bahkan ketika zaman dahulu sampai zaman sekarang. Lalu ekspansi adalah perluasan wilayah dengan penaklukan atau agresi yang berdasar dengan peperangan untuk mendapatkan suatu tujuan. Lalu proses penyatuan Nusantara. Penyatuan Nusantara adalah penyatuan wilayah dari kerajaan-kerajaan yang kecil, dan proses ini pasti selalu ada penolakan maupun ketidaksetujuan, namun demi tujuan yang baik, hal ini harus dilakukan. Dan hal ini mau tidak mau dilakukan karena tanpa persatuan, konflik-konflik kecil juga akan tetap terjadi dan tetap menyebabkan korban jiwa. Kami tidak menyesalkan warisan politik ekspansionis Gajah Mada karena apa yang dilakukan oleh Gajah Mada bertujuan untuk menyetarakan dan menyatukan Nusantara sebagai suatu kesatuan yang satu dan kuat, bukan sebagai kerajaan yang berbeda-beda tujuannya dan memiliki egosentris masing-masing. Dan jika tidak ada ekspansionis, maka akan ada perpecahan dan konflik-konflik kecil seperti yang sudah saya sebutkan tadi, yaitu ekspansi kecil dari kerajaan-kerajaan yang menganggap bahwa mereka itu merupakan kerajaan yang harusnya disegani. Lalu tujuan saya di sini adalah menyatukan Nusantara sebagai kesatuan yang memiliki tujuan, prinsip, dan tekad yang sama, sehingga memiliki semangat perjuangan yang sama, lalu membuat Nusantara sebagai kesatuan yang kuat dan tidak mudah untuk dipecah oleh pihak luar. Karena pihak luar juga banyak yang melakukan ekspansi wilayah tanpa memikirkan korban-korban yang merupakan hasil dari ekspansi mereka. Lalu memberikan pemerataan terhadap semua daerah Nusantara karena sudah berdiri sebagai satu. Pemerataan yang dimaksud di sini adalah dalam hal ekonomi, logistik, dan militer. Sehingga ini akan memberikan stabilitas yang sehingga setiap negara tidak seenaknya untuk menyatakan konflik terhadap negara lain dan memberikan keamanan terhadap jalur perdagangan, ekonomi, dan lain sebagainya. Lalu status quo di sini adalah Gajah Mada itu diagungkan, sehingga ketika kita menentang bahwa adanya ekspansi wilayah yang dilaksanakan oleh Gajah Mada, ini akan menyebabkan clash dengan statement tersebut yang sudah dipercaya oleh masyarakat hingga saat ini. Lalu yang kedua, ekspansionis itu berdasar dengan kekuatan. Sedangkan banyak masyarakat saat ini percaya bahwa ketika kita memiliki kekuatan, kita mempunyai kedudukan yang absolut. Sehingga ketika kita menentang bahwa adanya politik ekspansionis Gajah Mada yang dilakukan untuk tujuan yang lebih baik dan tujuan bersama, itu akan bertentangan dengan pernyataan bahwa ekspansionis berdasar dengan kekuatan untuk tujuan bersama. Lalu memasuki argumen saya, mengapa penyatuan Nusantara itu penting? Karena penyatuan daerah sebagai suatu kesatuan akan menyebabkan kerjasama dalam hal seperti ekonomi dan lain sebagainya, serta keterbukaan antar daerah seperti budaya daerah ini itu apa, budaya daerah ini itu apa. Itu akan menyebabkan kerjasama yang baik untuk kepentingan bersama. Lalu karena sudah menjadi satu di bawah otoriter yang satu, sehingga kemungkinan konflik akan terhindar karena mereka sudah memiliki tujuan dan semangat yang sama untuk kebaikan bersama. Seperti ketika kita menjadi kelompok dalam belajar, contoh kecil, kita akan terbuka dan bekerja sama karena sudah memiliki tujuan yang sama untuk kebaikan masing-masing. Sehingga kita terhindar dari konflik skala kecil yang bisa kita hindari dengan tujuan yang sama tersebut.
Bahkan jika kita memiliki pemahaman dan tujuan yang berbeda, hal ini dapat dikurangi karena kita sudah memiliki tujuan yang sama, semangat yang sama, dan kesetaraan akan kedudukan. Dan persatuan dapat mempermudah kita dalam segala urusan sekecil apapun, bahkan urusan yang lebih besar seperti hal-hal diplomasi dan lain sebagainya, karena kita sebagai satu persatuan yang memiliki argumen yang sama, tujuan yang sama, dan semangat yang sama.